Halo, assalamualaikum guys. Jadi kali ini aku ada di sekitaran Yachts Club. Tahu nggak ini ada di mana? Jadi ini ada di Banyuwangi. Tepatnya di Pantai Bum ya guys. Jadi untuk Pantai Bum ini lokasinya deket sama kota Banyuwangi. Dan untuk view-nya bisa kalian lihat sendiri, nyaman banget ya. Bisa duduk di pinggir laut kayak gini, bisa lihat kapal. Dan momennya sore hari ini syahdu banget dan nyaman buat bersantai gitu ya guys. Apalagi kalian bawa anak kayak gini sambil menikmati senja dan sambil minum dan makan kayak gini guys, nyemil-nyemil gini, keren banget. Ini aku mau cerita tentang sedikit ya, tentang sejarah Pantai Bum zaman dahulu ya. Jadi Pantai Bum itu bukan pelabuhan biasa ya, tapi pelabuhan internasional. Karena apa? Karena kapal bendera asing bisa berlabuh untuk melakukan aktivitas bongkar muat di sana ya guys. Fasilitasnya juga termasuk modern zaman dulu ya, karena sudah ada rel kereta untuk mempercepat aktivitas bongkar muat di sana. Sedemikian besar potensi dan strategisnya posisi pelabuhan Bum di ujung Pulau Jawa kala itu, sampai Gubernur Thomas Stanford Raffles tahun 1811 sampai 1816 yang masa itu memegang kuasaan Inggris di bumi Nusantara pernah mencetuskan rencana menempatkan Banyuwangi menjadi pelabuhan penghubung atau namanya hub port untuk Asia Tenggara dengan benua Australia. Namun rencana batal karena Inggris keburu harus menyerahkan kekuasaan kepada Belanda pada saat itu ya guys. Sehingga Raffles pun ditarik ke Malaka dan membangun Bandar Tumasik yang kemudian sekarang ini dikenal sebagai Singapura. Nah, pada masa kolonial Belanda, pelabuhan Bum Banyuwangi ini juga digunakan sebagai pelabuhan ekspor pisang ke Australia dan juga sebagai gudang penyimpanan kopra. Nah, di balik kisah kejayaan masa lalu pelabuhan Bum, generasi sekarang mungkin tidak banyak yang tahu bahwa pelabuhan Bum pernah menjadi salah satu titik keberangkatan untuk haji ya guys. Bisa dibayangin gak naik haji dari Pulau Jawa ke Arab naik kapal gitu guys. Jadi untuk mencapai Mekah, para jamaah calon haji menggunakan kapal laut. Dan karena tidak ada dermaga yang mampu bersandarnya kapal besar, maka calon jamaah haji di Banyuwangi diangkut dengan perahu kecil untuk mencapai ke kapal besar yang berada di tengah laut. Nah ini dia perjalanan naik haji hingga ke Tanah Suci itu kurang lebih saat itu ya guys sekitar 1 tahun. Jadi bisa dibayangkan betapa beratnya untuk menunaikan ibadah haji di masa itu ya guys. Dan juga ada beberapa fakta sisa kejayaan masa lalu di Pelabuhan Bum ini, berupa dermaga, juga sebagai tempat pelelangan ikan dan juga gudang penyimpanan. Jadi untuk gudang atau bangunan tua itu masih ada ya. Dan di bangunan lain yang pernah berdiri di Pantai Bum dulu adalah Netherlands Handel Bank. Sempat berubah menjadi Bank Bumidaya sebelum akhirnya dirobohkan. Ada juga pabrik minyak NV Nexoli yang cukup besar di Pantai Bum, bahkan terdapat jalur kereta api di depan pabriknya. Kecuali gudang, semua bangunan tersebut ini sudah rata dengan tanah kayak gitu guys. Jadi dulunya di situ juga banyak bangunan, cuman untuk saat ini bangunannya sudah hampir tidak ada ya guys, hampir rata. Cuman ada beberapa bangunan tua yang bisa kalian lihat di Pantai Bum itu guys. Dan tahu nggak asal mula kenapa dikasih nama BOOM, nama Pantai Bum gitu ya guys. Jadi dilansir dari grup Banyuwangi Tempo dulu, kata bum itu berasal dari bahasa Belanda yang artinya pohon.
di dalam konstruksi menjadi bermakna balok. Bisa jadi istilah boom itu berarti kayu yang digunakan pada kapal pada zaman dahulu atau dermaga yang terbuat dari kayu yang ada saat itu ya guys. Dan warga lokal sekitar membagi pelabuhan boom itu menjadi dua. Jadi yaitu boom meneng dan boom ombak. Maksudnya meneng tuh diam. Jadi di sana ada wilayah untuk pantai boom yang airnya tenang kayak gitu ya guys, yang bisa kalian lihat di sini. Jadi air lautnya tenang dan juga ada boom ombak. Jadi untuk boom ombak itu yang berada di sisi arah ke timur ya guys. Jadi di sana untuk ombaknya memang cukup besar kayak gitu guys. Pada tahun 2015 jadi PT Pelindo 3 dan Pemkab Banyuwangi bekerja sama membuat program pembangunan Mariana atau sebagai dermaga kapal pesiar di Pantai Boom ini ya guys. Jadi Pantai Boom ini luasnya kurang lebih 44,2 hektar dan mampu menampung sekitar 150 kapal pesiar. Jadi kalian bisa bayangkan, jadi luas sekali ya untuk lokasi di dermaga Pantai Boom ini ya guys. Jadi ini memang yang bisa kalian lihat. Jadi untuk kapal pesiarnya memang lumayan banyak sih, ada puluhan ya. Dan kalau kalian santai di sini sangat terpesona, bahasanya kayak gitu guys. Jadi kalian bisa menikmati sekali suasana yang berbeda kayak gitu guys. Padahal ini ada di Jawa Timur ya guys, tapi view-nya udah kayak di mana gitu guys. Seperti kalau kalian liburan di luar negeri ya guys. Tapi aku belum pernah. Hahaha. Mungkin itu aja sih pengalamanku di Pantai Boom. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Oke, see you. Assalamualaikum.